The way of the kingdom. Ya, itu. Baik. Tema kita menarik hari ini. Bagaimana cara kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan mulai dengan dua hal. Tentang kata panggilan. Yang pertama justru tentang gereja di Inggris. Ya. Yang kedua nanti kita lihat apa yang ada di Alkitab. Saudara, sampai kira-kira awal abad ke-20, jadi tahun 1900-an awal, ya, orang-orang di negara kerajaan Inggris itu kalau tanya seperti kita, kamu tuh kerja apa? What is your job? Maka gereja Inggris itu sangat terpengaruh dengan gereja. Mereka itu akan bertanya, what is your calling? Itu gereja di Inggris sampai awal abad 20. Jadi tahun 1900 sekian awal itu. What is your calling? Maka itu betul tadi yang Pak Hutomo katakan. Sudah rancu kata panggilan. Saudara kita tadi bilang juga. Karena dari mimbar-mimbar seringkali salah penekanan tentang panggilan itu. Jadi kalau ada seorang dokter dan dia praktek sebagai dokter untuk menolong banyak pasien, itu panggilan. Bukan pekerjaan. Ya, ini luar biasa. Seorang petani, seorang pengacara, seorang guru, itu panggilan. Itu pekerjaannya. Akhirnya gereja memisahkan antara yang rohani dan yang tidak rohani. Antara yang sekuler dengan yang gerejawi. Nah, Tuhan gak pernah memisahkan itu. Jadi saudara, panggilan kita, jadi Tuhan kita, kalau bicara panggilan, itu adalah apa yang kita kerjakan. Maka itu tema hari ini sangat menyenangkan, sangat indah. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Sekarang kita lihat Yeremia 1 ayat 5. Sejak kapan seorang manusia itu menerima panggilan? Dan Yeremia 1 ayat 5 ini luar biasa. Yeremia 1 ayat 5. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya ingin ingatkan semua saudara yang masih belum punya konsep ini. Firman Tuhan yang ada di kitab suci kita, dari Kejadian sampai Wahyu, tolong diperhatikan mulai hari ini yang baru tahu. Bahwa firman Tuhan yang tertulis di buku ini, Alkitab ini, bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Katolik saja. Tidak. Firman Tuhan ini berlaku untuk semua manusia di dunia. Wow, itu luar biasa. Ya, Yeremia 1 ayat yang kelima. Ini berlaku untuk semua manusia di dunia, termasuk yang belum percaya Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, ini membuat saya syok. Kira-kira pertengahan tahun 1978, pertama kali Roh Kudus mewahyukan firman ini. Coba saudara perhatikan. Kalau manusia itu belum dibentuk dalam rahim ibunya, berarti ayah ibu orang itu belum menikah. Apa enggak kaget? Papa mama belum menikah, tapi anak-anaknya sudah dikenal. 3 fase ini menggunakan tenses past perfect tense. Telah. Wih, ini luar biasa. Fase kedua. Setelah orang tua menikah,
dan ibu hamil. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, mama kita sudah hamil kita. Aku telah menguduskan engkau. Nah, kata menguduskan itu dipisahkan, dikhususkan, disendirikan untuk Tuhan. Fase ketiga, waktu manusia itu lahir, aku telah menetapkan engkau. Nah, ini yang seringkali kita dengar kata, what is your destiny? Apa tujuan akhir hidupmu? Destiny. Sayang dalam kamus bahasa Indonesia, destiny diterjemahkan nasib. Bukan. Destiny itu bukan nasib, tapi tujuan akhir hidup. Nah, yang paling mudah dimengerti takdir. Tapi ada beda juga. Nah, menurut firman ini, setiap manusia yang lahir ke bumi, maaf, walaupun karena hasil perzinahan dan hasil perkosaan, ini yang saya kaget. Tetap manusia itu punya destiny. Kita sering mendengar begini, Tuhan itu nggak pernah iseng. Misalnya Tuhan lagi jalan-jalan santai, ada gundukan tanah liat. Oke? Nah, terus Tuhan duduk, terus dia main tanah liat itu, dibuat bunder-bunder jadi kepala, terus dia pasangin hidung, pasangin telinga, buatin mulut, kasih mata, terus jadi orang. Enggak. Menurut firman ini, setiap manusia yang lahir ke bumi itu punya tugas, punya destiny, punya purpose, punya tujuan. Kalau saya pakai bahasa rohani, punya talenta. Kalau saya pakai bahasa umum, punya skill, punya keahlian. Tolong saudara catat. Maka itu Tuhan benci pengguguran kandungan. Karena anak lahir cacat pun tetap punya destiny. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang pengguna Facebook. Saya juga nggak tahu siapa yang kasih saya. Ternyata di Facebook itu ada satu akun. Namanya Born Different. Lahir berbeda. Tiap hari saya dapat kiriman video tentang orang-orang yang lahir cacat. Nah, sampai hari ini sudah sekian tahun, ada 3 orang Indonesia yang cacat masuk di akun itu. Salah satunya itu loh, tukang foto, fotografer yang gak punya tangan, gak punya kaki, yang dari Banyuwangi. Itu terkenal sekali. Yang kedua itu anak laki sekian, ya waktu itu masih belum 10 tahun, dari Cianjur, tapi bisa main komputer, bisa main PlayStation, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia kalau jalan guling-guling begitu. Satu lagi kalau nggak salah dari Sulawesi Selatan. Nah, setiap hari di akun Born Different itu selalu ditayangkan video-video tentang orang-orang cacat. Termasuk beberapa kembar siam. Aduh, ngeliatnya aja rasanya bagaimana. Termasuk saudara pernah lihat ada anak yang dari mana? Amerika Latin, yang lahir kepalanya terbalik ke belakang. Ngeliatnya aja ikut capek. Tapi semua yang ditayangkan di akun Born Different itu, orang-orang cacat yang bisa berdampak buat orang lain. Itu panggilan mereka. Dan mereka kerjakan tanpa penyesalan. Aduh, itu luar biasa.
Yang belum lama, kira-kira pertengahan Januari yang lalu, ini sekarang sudah pindah ke Amerika. Anak perempuan, cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Waktu dia dilahirkan, rupanya nggak jelas, ya, nggak tahu. Tapi dibuang oleh orang tuanya dalam satu kardus. Dia diletakkan di depan sebuah vihara di kota Bangkok. Akhirnya biksu pagi-pagi buka vihara itu, melihat bayi ini, tersenyum. Kaget, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, buat pengikut Buddha, kalau ada orang senyum, berarti orang itu mau ikut dia. Diambillah bayi ini tanpa diketahui orang tuanya siapa. Ringkas cerita, ada satu keluarga suami istri dari Amerika mengadopsi anak ini sampai remaja. Ternyata dia jadi orang hebat di Amerika. Dengar, cacat, aduh saya lupa siapa namanya, tapi bisa cari di YouTube. Sekarang ini dengan YouTube kita bisa melihat orang-orang yang aneh-aneh di dunia, tapi hidupnya punya dampak untuk orang lain. Itulah panggilan. Nah, ternyata gadis cacat ini yang dibuang orang tuanya dari Thailand, sekarang dia jadi foto model. Nah, bayangkan bagaimana orang cacat jadi foto model. Dan dalam cerita yang saya baca lagi viral itu, begitu dia difoto, begitu dia menggunakan apa itu, di endorse istilahnya, pakai pakaian ini, pakaian itu. Bayangkan dalam 1 jam dia bisa menghasilkan sekian puluh juta rupiah. Cacat. Nah, dalam cerita itu dia ditanya, apakah kamu benci orang tuamu? Tidak. Malah dia berkata begini, aku berterima kasih kepada mereka karena mereka buang aku. Karena kalau aku nggak dibuang, aku nggak ketemu papa mamaku yang cinta aku di Amerika ini. Nah, kalau aku nggak sampai di Amerika, aku nggak mungkin sukses seperti ini. Waduh, saudara. Waktu saya dengar dia cerita itu, Yeremia 1 ayat 5. Ya, saya baca. Oke, nggak usah Inggof, Koden baca di Alkitab Koden. Aku telah menguduskan engkau. Maaf, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kata nabi jangan dibaca. Itu untuk Yeremia. Jadi begini. Maka itu kalau ada di antara kita yang punya teman, punya saudara, kenal tetangga, yang hidupnya putus asa, mengeluh terus, padahal dia utuh, lengkap, nggak cacat. Saudara, sampaikan firman ini. Jangan menyesali hidup. Bangkit kamu. Nah, dari ayat 5 Yeremia 1 ini, ada 3 fase. Dan semuanya tensesnya past perfect tense. Aku telah mengenal engkau sebelum ayah ibumu menikah. Aku telah menguduskan engkau ketika engkau masih dalam kandungan. Dan aku memberi kamu destiny. Kalau bahasa pemerintah, memberi SK. Saudara tahu SK gubernur, SK bupati, wali kota, itu sah, surat sakti itu. SK-nya sudah diberikan waktu setiap kita lahir. Nah, SK itu kita harus tahu, yang kita harus cari. Nah, ini yang tadi Pak Utomo katakan, anak-anak muda yang gak tahu what is your calling, hari ini Papa di surga yang melahirkan dirimu lewat mamamu sudah memberikan SK buat kamu. Temukan SK itu. Nah, untuk ditetapkan jadi apa, itu masing-masing pribadi. Tapi lihat kalimat terakhir. Wilayah kerjanya itu internasional. Bangsa-bangsa. Ya, aku telah menetapkan engkau menjadi ini, menjadi itu, menjadi ono. Apa saja. Tapi ruang geraknya bagi bangsa-bangsa. Jadi istilahnya, saudara dan saya sejak lahir itu sudah siap untuk go internasional. Istilahnya begitu. Ini
SK yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu, apa yang harus kita buat? Efesus 2 ayat 10. Mari kita lihat. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita lihat firman ini. Oh, terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami panggilan itu. Dan kami akan kerjakan. Efesus 2:10. Perhatikan. Begini firman Tuhan. Karena kita ini buatan Tuhan. Per kalimatnya. Boleh nggak saya ganti? Saudara dan saya adalah made in surga. Oke? Karena kita ini buatan Tuhan. Made in surga. Oh, luar biasa. Terima kasih. Ini anak saya dari Nabire kirimkan yang bahasa Inggris. For we are God's workmanship. Kita ini hasil buatan tangan Tuhan. Oke. Saya beri gambaran begini supaya muncul di benak setiap kita yang mendengar. Kalau saudara mendengar sebuah produk made in Germany, made in Korea, made in Japan, atau made in mana saja, saya tanya, langsung muncul sebuah image ketika mendengar buatan negara mana. Betul? Contoh, sampai 5 tahun yang lalu, maaf ini ya, kalau orang mendengar kata made in China, itu masih merendahkan loh saudara. Betul? Tapi 5 tahun ke sini, orang gak boleh meremehkan yang made in China. Ngerti ya contoh itu? Nah sekarang bayangkan, saudara dan saya ini made in surga. Image apa yang muncul? Kesan apa yang muncul di benak kita? Kalau made in surga, nggak boleh begini. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya cuma memberi ilustrasi. Kalau made in surga, tidak boleh begini. Musim panas sakit kepala, musim hujan pilek. Awas kamu. Made in surga itu nggak ringkih. Tahu kata ringkih? Nggak fragile. Enggak. Made in surga kok. Nah, salah satu penyebab utama made in surga ini ringkih, atau ya, fragile, hidupnya nggak benar, karena peraturan surga tidak dilakukan. Apa itu? Kalau ada dokter di grup sekarang ini bisa tanya. 80% penyebab orang-orang itu sakit karena mulutnya rakus. Surga sudah punya peraturan. Yang ini jangan dimakan, yang itu boleh. Nah, cuma ini masalahnya. Kenapa yang papa kita larang, semua yang dia larang, itu yang enak-enak. Maaf. Jadi made in surga ini spesial, khusus. Buatan Tuhan. Tangan Tuhan yang membuatnya. Kalimat kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya, created in Christ Jesus. Nah, semua pabrik, hampir semua pabrik, ya, pasti punya molding. Tahu kata molding ya? Punya cetakan. Nah, menurut firman ini, kita ini made in surga. Cetakannya siapa? Tuhan Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti hidup ini harus seperti siapa? Kalau kita ini buatan pabrik. Jawabannya ya seperti cetakannya. Itulah panggilan yang tertinggi.
Maka itu kalau ada di antara saudara masih ragu-ragu, apa ya panggilanku? Aku ini WL, worship leader, pendoa, atau pemain musik. Maaf, itu bukan panggilan, itu program gereja. Maaf, itu bukan program Tuhan. Maaf, jangan tersinggung dulu. Begini ya, supaya saudara tahu, semua bentuk panggilan Tuhan, saya ulangi, semua bentuk panggilan Tuhan itu harus pasti selalu wajib kalau dikerjakan akan punya dampak, punya impact ke orang-orang di sekitar kita yang terima panggilan itu. Maka itu kalau ada orang merasa ini panggilanku, tetapi dampak hidupnya tidak keluar, tapi hanya untuk yang sudah Kristen, itu bukan panggilan, itu pekerjaan di dalam gereja. Maafkan saya. Kalau panggilan Tuhan dampaknya selalu keluar. Dari mana saya bisa baca? Bisa tahu. Tadi Yeremia 1 ayat 5. Untuk bangsa-bangsa. Sekarang lihat kalimat selanjutnya ayat 10. Ingolf, lihat. Setelah diciptakan di dalam Kristus Yesus, perhatikan kalimat ini. Untuk. Nah, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Sayang terjemahnya terlalu ringan. Kalau cuma perbuatan baik itu namanya aksi sosial. Bukan aksi sosial. Lebih daripada itu. Saya lanjutkan dulu. Ya, sampai selesai. Pekerjaan baik yang sejak kapan Papa siapkan? Ini hubungannya dengan Yeremia 1 ayat 5 jelas sekali. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum apa? Oh, Papa kita dahsyat. Sebelum kita dilahirkan. Maka itu saya berani berkata, panggilan Tuhan atas hidup kita itu sudah sejak orang tua kita belum menikah. Karena Papa tahu, Papa sudah kenal kita sebelum Papa Mama menikah. Saya ulangi lagi ya. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Lihat kalimat terakhir. Wih, ini dahsyat buat saya. Karena Papa mendapat beban dari Tuhan. Supaya kami anak-anak muda ini tahu panggilannya. Sehingga hari ini kita bisa belajar firman ini. Saudara, kalimat terakhir ini luar biasa. Ia mau. Papa yang menciptakan kita mau. Mau loh. Serius kalau dia mau. Supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya itu apa? Ya ini tema kita. Bagaimana kita menggenapi, menghidupi panggilan. Tuhan mau. Supaya kita hidup di dalam panggilan itu. Saya bersyukur. Maaf, tadi kan di awal ada pendahuluan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dengan istri saya. Terima kasih Oke untuk menyebut. Tapi maaf ya, jangan ada yang mikir macam-macam. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Agustus 2021, kalau Tuhan izinkan saya masih ada, maka saya akan mensyukuri
49 tahun saya menjadi pengkhotbah. Karena saya pertama kali khotbah. Mentor saya waktu itu Yeremia Rim, orang hebat itu, orang Madiun dari Karangjati. Saya kagum dan bangga Tuhan memberikan dia sebagai mentor saya. Dengan didorong oleh dia, dimotivasi oleh Yeremia Rim, saya pertama kali khotbah itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Nah, itu saya tandai sebagai hari pertama saya berkhotbah. Dan itu saya anggap melayani Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada banyak badai. Ada banyak jatuh bangun yang saya alami. Tapi Tuhan yang memanggil saya itu setia. Apa yang saya bagikan sekarang ini bukan sebuah teori. Tapi itulah firman yang Roh Kudus tolong saya untuk saya menghidupi firman itu. Dan oleh kemurahan Tuhan, Dia memampukan saya untuk konsisten, untuk setia pada panggilan itu. Dan saya tidak mudah terpengaruh. Salah satu contoh, sejak awal saya dipanggil, Roh Kudus sudah pesan saya, Daniel, jangan sekali-kali kamu membuka gereja yang gedung dan organisasi. Maaf, saya cuma cerita. Bagi saudara yang kenal saya, yang lama ya, pasti tahu. Dengan panggilan saya seperti ini, saya sangat mampu untuk buka sinode sendiri. Maafkan saya. Tapi karena pesan Roh Kudus sejak awal saya pelayanan, maka itu saya ada. Bersyukur kepada Tuhan saya taat. Kalau saya nggak taat, saya bisa bangkrut selama pandemik ini. Karena gereja nggak ada kebaktian, kolektanya dari mana? Maaf. Jangan marah saya ngomong ini. Tapi ini kebenaran. Ia mau supaya kita hidup di dalam panggilan itu. Lagi sekali dampaknya harus untuk orang di luar gereja. Maka itu dengan pandemik ini, yang menyebut diri pelayan Tuhan sedang dimurnikan habis-habisan. Dengan adanya COVID-19 ini, yang namanya kebaktian gereja dimurnikan. Ngerti bukan maksud saya? Yang nggak ngerti nggak apa-apa, dengar terus. Nah, saya kembali kepada Efesus 2 ayat 10. Kata panggilan. Dengan konsep berguna untuk yang lain. Oke. Siapa yang pernah menyadari? Saya nggak tahu itu. Tiba-tiba Roh Kudus memberi saya ide atau pengertian, hikmat yang sangat sederhana. Tapi betul. Begini saudara. Ternyata apapun barang itu yang dibuat oleh pabrik, apapun, termasuk makanan, baju, apapun, ternyata tidak ada satupun barang, benda yang dibuat oleh manusia, oleh pabrik lah begitu, yang berguna untuk barang itu sendiri. Renungkan, saya kaget waktu pertama kali Roh Kudus membukakan saya kebenaran ini. Karena kita ini buatan Tuhan dan diciptakan cetakannya Kristus Yesus. Berarti saudara dan saya punya panggilan. Tidak boleh berguna buat diri sendiri. Sebetulnya salah kata tidak boleh, tidak bisa. Saya beri contoh. Dari semua barang-barang yang pernah diciptakan manusia, saya sering menyebut
ada dua jenis yang sangat sederhana. Satu tusuk gigi. Dua itu peniti atau jepit rambut. Simple nggak barang itu? Sangat sederhana. Bahkan kalau ada orang ulang tahun lalu dikasih hadiah tusuk gigi, pasti tersinggung orang itu. Walaupun mungkin suatu saat dia perlu. Tapi semurah-murahnya tusuk gigi, peniti, jepit rambut, mereka diciptakan tidak bisa, nggak boleh berguna, nggak bisa berguna untuk tusuk gigi itu sendiri. Kalau tusuk gigi itu nggak dipakai untuk membersihkan sisa makanan di antara dua gigi, terus dia berguna untuk siapa? Ya ada sesekali buat bungkus ngunci pepes yang masak pakai daun, ya bisa. Ada yang nulis tadi cotton bud, oke. Semua benda yang dibuat nggak ada yang berguna untuk dia sendiri. Makanan. Orang buat makanan. Terus ketika mau dimakan, makanannya berontak. Enggak, ini untuk aku. Hah? Aku siapa? Ya untuk makanan itu. Kan nggak mungkin. Saudara beli gitar. Nggak mungkin gitar itu berguna untuk dia sendiri. Mau jadi apa? Beli sepatu. Nggak mau dipakai. Terus mau jadi apa? Motor, mobil, semua. Handphone, apa saja. Maka itu yang sedang bingung dengan panggilan, nggak usah bingung. Temukan. Hidup saudara itu sudah berguna untuk siapa? Ini konsep panggilan. Maka itu saya minta maaf. Semua bentuk pelayanan di dalam gereja itu aktivitas. Contoh kecil. Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Nah, rata-rata gereja ngumpulin garam. Betul enggak? Garam ditumpukin di dalam gereja. Berkarung-karung. Padahal garam itu untuk disebar. Supaya hidup itu punya rasa. Maaf, jangan tersinggung. Saya cuma mikir. Kenapa ya? Walaupun gak banyak, tapi juga gak sedikit. Ada hamba Tuhan meninggal karena darah tinggi. Maaf, ini intermezzo saja. Nah, orang-orang tua dulu kan bilang, jangan banyak makan garam, nanti darah tinggi. Nah, saya pakai ilustrasi itu. Jadi kalau ada gembala numpukin garam, hanya suruh duduk di dalam gereja, dia pasti kena darah tinggi. Karena garamnya hanya untuk garam itu sendiri. Maaf, sederhana bukan? Yesus berkata, kamulah terang dunia. Sama. Terang dunia dikumpulin untuk kumpul terang. Garam disuruh kumpul garam. Terang disuruh kumpul terang. Ngerti kata senter? Apa ya, flashlight itu loh. Bahasa Indonesianya nggak ada sampai hari ini. Bahasa Belandanya dulu sentolop. Ya, senter. Itu dari bahasa Jawa. Nah, karena terang dikumpulin di dalam gereja, maka akhirnya senter itu saling senter-senteran satu dengan yang lain. Maka itu di dalam gereja isinya pertengkaran melulu, gosip melulu. Itu karena garam kumpul garam, terang kumpul terang. Maaf. Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Dan seterusnya. Kita tahu perintah itu. Saudara ingat.
Tapi kita maunya kumpul-kumpul terus. Saudara perhatikan, kapan kita ke dunia? Panggilan. Jadi saudara dan saya harus menemukan sebagai cipta buatan surga, made in surga, kita sudah berguna untuk siapa dalam hidup ini. Maaf, kita harus merubah konsep yang disebut pelayanan. Itu tidak boleh hanya di dalam gedung gereja. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Inilah konkretnya panggilan itu. Lukas 15 ayat 1. Pertama kali saya punya pengalaman, ya, saya ingin tanya gini. Kalau saudara ditanya orang, berikan saya satu ayat saja, dan satu ayat ini merupakan inti, hakikat, esensi seluruh Alkitab. Pasti jawabannya Yohanes 3:16. Betul. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tahun 76, saya punya pengalaman di kota Pasuruan. Waktu itu kami dengan tim besar, kami rombongan. Ya, ada hampir 30 orang. Kami pakai 5 mobil. Satu mobil itu khusus untuk alat-alat musik, untuk genset. Kami keliling, berangkat dari Lawang menuju ke Pasuruan, terus sampai ke Jakarta. 4 bulan kami keliling Jawa waktu itu. Nah, sampai di Pasuruan, saya masih cukup muda dalam panggilan. Saya ngomong pada seorang, saya cuma menyitir, mengutip Yohanes 3:16. Wah, dia teriak, apa? Tuhan punya anak. Loh, saya kaget. Loh, salah saya apa? Memang tertulis, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia berikan anak yang tunggal. Nah, sejak hari itu, saya mulai mencari, kalau begitu, bagaimana menjelaskan Yohanes 3:16? Ringkas cerita, Roh Kudus memberi ilham. Lukas 15, itulah jawaban Yohanes 3:16. Karena di Lukas 16 itu digambarkan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Yang pertama digambarkan Tuhan itu gembala. Kalau ada domba yang satu hilang, walaupun masih punya 99, gembala yang baik gak mikir gini, gak apa-apa hilang satu, kan besok-besok pada punya anak lagi. Nah, itu gembala gak benar. Nomor 2, Tuhan memberikan gambaran uang hilang dirham, dicari. Nah, itu gambaran. Kita ini domba, gembalanya Tuhan Yesus, cari. Kita ini berharga. Ingat Yesaya 43, you are precious in my sight. Engkau itu berharga dan mulia di hadapanku. Nah, karena kita ini dirham, hilang, Tuhan cari. Perumpamaan ketiga paling dahsyat. Anaknya hilang benar-benar sekarang. Pulang. Jadi jangan mengucapkan Yohanes 3:16 mentah-mentah begitu, orang menolak. Tapi ceritakan Lukas 15. Kasih Papa. Nah, pertanyaannya, kenapa ada Lukas 15 yang punya 3 kisah yang luar biasa? Saudara dengar. The true love story. The true love story. Kisah kasih yang benar. Itu bukan Romeo and Juliet dan bukan Sampik Engtai. Maaf. 2 kisah yang katanya love story itu bohong. Saya menyebut Romeo and Juliet dan Sampik Engtai itu very sad story. Loh, kenapa very sad? Kisah kasih yang sangat menyedihkan. Karena akhirnya mati bunuh diri.
Mana love story? Bukan. Nah, the true love story itulah Lukas 15. Terima kasih Bapak. Nah, kapan mulainya Lukas 15? Ada peristiwa apa? Ada kejadian apa? Lihat ayat 1. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah. Ini loh orang-orang beragama ya begini nih modelnya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu ada sampai hari ini loh saudara. Di gereja-gereja cukup banyak golongan ini. Sampai hari ini, maaf. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Wih, sinis, ngecek. Katanya nabi. Katanya orang kudus. Kenapa kamu duduk makan bersama orang berdosa? Ingat ya. Masa itu zaman Yesus hidup, dua kelompok ini nggak mungkin bisa masuk ke bait suci. Para pemungut cukai, pelacur, orang berdosa, dan yang ketiga orang sakit kusta atau lepra. Nggak mungkin. Saudara keluarkan kata satu ini pendek, biasanya di ayat 1. Ayo. Apa kata lain biasanya? Apa kata lain biasanya? Sering, betul. Makasih. Wajar. Ya, ada lagi? Wajar. Kurang kuat kalau wajar. Sering. Normal. Bukan, kurang kuat. Teratur. Bukan. Biasanya. Kadang-kadang. Wah, lebih salah ini. Ini anak saya dari Biak. Bukan. Oke. Yang betul, rutin, selalu, terus menerus. Sejak saya kerap kali, bukan terkadang, salah. Kerap kali, sering, selalu, rutin. Nah ini kan luar biasa. Enggak spesial, bukan Kristo, rutinitas. Biasanya. Di dalam kalimat ini, betul kalau kita pakai kata biasanya, biasa di kalimat yang lain mungkin itu enggak spesial. Tapi ini peristiwa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya. Itu artinya selalu datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tiap-tiap hari ya begitu, betul. Saudara, izinkan saya, continue, Hendro, betul, dengar. Izinkan saya mengatakan ini. Sejak saya mengerti pewahyuan Lukas 15 ayat 1. Itu mempertajam panggilan Tuhan atas hidup saya. Begini caranya saudara dan saya mendeteksi, ngecek ya. Apakah kita ini masih di dalam jalur panggilan Tuhan atau tidak? Tolong mulai hari ini cek. Dalam seminggu berapa orang berdosa yang ada di sekitar kita hidup, itu yang datang kepada kita hanya ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Ini ukurannya. Maka kalau dalam 1 minggu saja itu saya. Enggak ada orang berdosa yang cari Yesus lewat saya. Saya akan menghukum diri saya. Daniel, kamu orang Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Ampuni saya Tuhan. Ini tiap hari yang ditolak oleh bait suci. Tapi enggak takut datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan diajak makan. Catat itu. Saudara, ini hukum yang luar biasa.
pengedar-pengedar, pelacur-pelacur, perampok-perampok, apa saja yang hidup di sekitar kita, mereka harus berani cari Yesus lewat kita. Maka itu maafkan saya kalau saya pakai kalimat ini. Tapi saya tanya, tolong jawab. Dalam sebuah kebaktian gereja, apalagi gereja yang mewah, siap atau tidak kalau ada tunawisma masuk terus bau lagi? Gereja yang megah, siap tidak kalau ada orang gila dengan kegilaannya masuk? Maaf. Gereja, kalau ada pelacur masuk, mungkin ada yang tanya, lu gimana caranya tahu pelacur? Pasti tahulah, beda modelnya. Saya tanya, gereja siap menerima atau tidak? Enggak terima. Malah dikucilkan. Mungkin kalau ada pelacur masuk, itu asyir akan ngeliatin dari ujung kepalanya sampai telapak kakinya, balik lagi ke atas lagi. Saudara perhatikan. Maka itu saya ulangi. Panggilan Tuhan harus berdampak, entah apa saja bentuknya, ke orang di luar gereja. Panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita harus berguna untuk orang di luar gereja. Minggu yang lalu lulus seorang lagi dari hidup kami, S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Samuel Ratulangi, Manado. Siapa anak ini? Kira-kira 5 tahun yang lalu, waktu saya mengunjungi salah seorang anak saya yang kos, tiba-tiba ada seorang ibu, ternyata ibu itu pembantu pemilik kos. Jadi yang bersihkan, kalau ada anak kos minta tolong cuci baju dia. Nah pas saya masuk itu, saya melihat wajah ibu ini sedih sekali. Nah kebetulan saya ada waktu, saya duduk dekat dia, ibu. Kenapa ibu susah? Apa yang saya bisa bantu? Dia menangis. Lalu dia cerita, anak saya pak nomor 2 sudah diterima di kampus, pendaftarannya sudah. Tapi kami gak punya uang. Oh ya, Roh Kudus gerakan saya, biayai dia. Saya gak pakai tanya begini begitu, tidak. Ibu, mana anak itu? Nah, waktu itu dia belum punya handphone. Saya belikan langsung supaya bisa kontak. Ringkat cerita dia kuliah, saya biayai. Minggu yang lalu dia dinyatakan lulus, belum wisuda. Wih, bangga sekali. Nah itu dampak panggilan Tuhan di hidup saya. Untuk orang-orang di luar gereja. Maka itu Lukas 15 perikop pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, nggak perlu tanya agamanya apa. Ya, nggak perlu tanya. Mencibir Yesus. Maaf. Kalau dia Tuhan, pasti dia tahu. Kenapa dia duduk makan bersama orang-orang itu? Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kalau ada orang punya 100 domba, ketika sore pulang, dihitung kurang 1 hilang. Dia cari atau tidak? Ya cari. Ya sudah, begitulah Tuhan. Maaf. Gereja memutar balik 180 derajat. Perintahnya, tinggalkan yang 99. Carilah yang 1. Tapi gereja membalik. Tinggalkan yang 1. Urus yang 99. Karena 99 ini orang-orang kaya. Maaf. Sudah salah. Ayo kita hidup dengan panggilan ini mencari orang yang terhilang. Ini waktunya
kita menggenapkan panggilan Tuhan itu. Jangan berkata sulit, tidak. Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Bukan untuk menjadi pengkhotbahnya. Nah, itu beda. Ya, menjadi saksinya, bukan pengkhotbahnya. Apa bedanya saksi dan khotbah? Beda jauh. Kalau khotbah itu harus kuliah, sekolah. Tapi Tuhan gak cari pengkhotbah. Dia cari saksi. Sejak kalimat terakhir dia ucapkan sebelum dia balik ke surga. Kamu jadi saksi bagiku. Dan sepanjang penulisan kisah para rasul. Saksi. Menjadi saksi itu gak perlu sekolah. Sebab saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dilihat, yang didengar, dan dialami. Jadi bukan jadi pengkhotbah. Itu panggilan. Menjadi saksiku. Jangan lupa itu ya. Maka itu penting. Untuk kita menggenapi panggilan ini. Nah, setelah itu tergantung profesi saudara. Pengacara, dokter, pengusaha, ya enggak, dosen, guru, apa sajalah. Asal enggak maling aja ya, maaf. Kerjakan itu. Awas Hendra jadi bandar kamu ya. Saudara, ini yang kita harus katakan. Terima kasih Soleman. Ini anak saya dari Biak Komen. Banyak hamba Tuhan hanya bisa khotbah di mimbar. Tapi bukan dalam hidupnya. Maka itu hari ini saudara, kita harus menjadi saksinya. Hidup Rasul Paulus itu luar biasa dalam panggilan Tuhan yang dia lakukan. Oke? Saya akan akhiri dengan kisah ini. Kitab Filemon. Woi saudara, maaf ya. Menurut saudara, kitab Filemon itu sering dikhotbahkan atau jarang dikhotbahkan atau hampir nggak pernah dikhotbahkan di gereja. Ayo siapa bisa jawab? Hampir tidak pernah. Jarang. Mana di FB, di Zoom ada yang tanya? Ayo. Nggak pernah, malah nggak pernah. Ya, oke. Saudara dengarkan. Mengapa kitab Filemon jarang dikhotbahkan atau hampir nggak dikhotbahkan? Kagak kepikiran katanya. Karena kitab Filemon itu sulit dikhotbahkan. Kalau si pengkhotbah tidak pernah mempraktekkan kisah atau sejarah, kenapa ada kitab Filemon? Jawabannya, dengar ringkas ya, karena waktu. Paulus di dalam penjara. Suatu hari ada satu narapidana masih muda dan harus bebas karena hari itu sudah bebas. Ternyata anak ini namanya Onesimus nggak mau keluar dari penjara. Loh. Nah, ini ada komen dari Surabaya. Malah saya belum pernah dengar khotbah kitab Filemon. Puji Tuhan, hari ini dengar. Loh kenapa kamu gak mau pulang? Gak mau bebas? Saudara, karena dia menemukan papa yang dia cari selama ini. Yaitu Paulus. Yang kedua, Onesimus menemukan rumah. Karena dia anak tertolak. Kalau dia keluar penjara mau kemana? Gak ada yang sayang dia. Yang ketiga, dia nawarkan diri. Biarlah aku di sini saja. Kan kamu sudah tua. Aku siap jadi pelayanmu. Kalau malam-malam kau perlu air panas, perlu apa? Maaf, ini sederhana aja. Perlu aku pijitin. Aku mau di sini saja. Dia gak mau pulang. Nah, selama di penjara itu, Onesimus jumpa Tuhan Yesus gara-gara hidup Paulus yang bersaksi, bukan berkhotbah. Nah, akhirnya ketahuan. Ya, ini ada yang ngomong ngaku.
sepertinya gereja lokal saya belum pernah khotbah itu kitab Filemon. Baik, hari ini dengar. Nah, ternyata Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Siapa Filemon? Filemon itu orang kaya, donaturnya Paulus. Filemon itu penyumbang rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru karena uangnya. Nah, Paulus, oh kamu ini mantan karyawannya Filemon. Filemon itu temanku. Nah, lahirlah surat Filemon. Yaitu Paulus tulis surat kepada Filemon tentang mantan karyawannya ini. Saya percepat ya bacanya. Oh, terima kasih Papa. Maka itu saya ingin katakan lagi, kalau saudara terima panggilan, dampaknya harus keluar, bukan hanya untuk orang gereja saja. Ya, kitab Filemon. Saya cepat baca mulai ayat yang ke-8, ya. Mulai ayat ke-8. Judulnya, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, lihat, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara, ini luar biasa. Paulus itu dengan Filemon dekat, akrab. Filemon itu respect pada Paulus. Kalau bilang minta apa saja, Paulus minta apa saja, oh Filemon pasti menurutinya. Ini saya akan baca komen, salah satu komen anak saya. Ya, wah, ini yang kayak Papa praktekkan juga ya. Menjamin banyak anak-anak yang keluar dari penjara. Betul, ini yang saya lakukan. Menjamin orang-orang yang bebas dari penjara. Saudara, saya baca lagi. Apa yang diminta oleh Paulus kepada Filemon? Ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu. Nah ini loh yang saya menangis. Mengenai anakku. Anak. Kan Paulus gak menikah. Saya ulang ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Yang ku dapat. Bukan ku lahirkan. Ku dapat selagi aku dalam penjara. Yakni Onesimus. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Maka itu dia dijebloskan ke penjara. Karena kriminal. Nah kita nggak tahu kriminalnya apa. Ya saya ulangi 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Nah lihat. Ayat 12 jelas. Dia kusuruh kembali kepadamu Filemon. Terus. Yaitu. Aduh ini kalimat yang. Yaitu dia. Buah hatiku. Napi loh saudara, narapidana. Sejak jumpa Yesus lewat hidup Paulus. Menjadi buah hati. Padahal ini narapidana. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini. Sebagai gantimu. Ganti Filemon. Ya. Untuk. Ya, sebagai gantimu. Maaf. Untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Wih, luar biasa. Tetapi tanpa persetujuanmu itu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, ini kalimat yang hebat. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu. Jadi kriminalnya Onesimus ditemukan oleh Paulus itu baik. Supaya dengan itu Onesimus terima Injil dan diselamatkan dalam penjara. Saya ulangi ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Wih, berubah jadi keluarga.
bukan karyawan lagi. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, Paulus pasang badan, terimalah dia seperti aku sendiri. Seperti Filemon, kamu menerima aku. Nah, ini mulai kelihatan kriminalnya di mana. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Sisanya baca sendiri. Inilah para pesaksi Yesus. Berani pasang badan untuk orang berdosa supaya diselamatkan. Dan berani menanggung kesalahan orang. Tadi di ruang chatting Zoom, saudara pasti banyak membaca tulisan anak-anak saya. Salah satu hobi saya adalah menjamin orang-orang yang punya hak untuk PB. PB itu pembebasan bersyarat. Saya kerjakan itu demi Injil. Aduh, sayang waktu. Saya bisa sharing banyak tentang kuasa panggilan ini. Tapi ayo mulai hari ini. Saya akan akhiri dengan Injil yang Tuhan Yesus katakan dengan 4 hal. 1. Injil itu air. Air hidup. Masih ingat Yohanes 7 ayat 38? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bayangkan. Mana ada orang hidup gak butuh air? Orang mati aja butuh mandi. Maaf. Kedua, Matius pasal yang ke berapa? 6. Kamulah terang dunia. Itu Injil. Semua kehidupan butuh terang. Hanya petapa. Tahu ya petapa, orang suka bertapa gak butuh terang. Kehidupan semua butuh terang. Yang ketiga, kamulah garam dunia. Tidak semua orang butuh gula. Tapi semua kehidupan pasti butuh garam. Yang keempat, kasih. Bukan cinta, kasih. Renungkan. Panggilan saudara dan panggilan saya dari Tuhan untuk menyatakan 4 hal ini kepada dunia. Air hidup, terang dunia, garam dunia, dan kasih. Saudara setuju kalau saya katakan 4 hal ini adalah kebutuhan mutlak. Bukan cuma kebutuhan pokok. Kebutuhan mutlak semua manusia. Bayangkan. Maka itu saya bersaksi. Sampai hari ini. Belum pernah saya menginjil ditolak orang. Belum pernah. Hari ini saya pergi. Saya ketemu seorang satpam. Namanya Iksan. Saya sudah catat nomor teleponnya. Cuma sebentar. Karena saya menunggu anak saya. Terus saya lihat satpam itu, Roh Kudus gerakan saya ngomong. Enggak soal agama, enggak. Soal kehidupan. Iksan ini kaget. Kok Bapak bisa tahu? Iya Iksan. Isa yang kudus yang ada di kitab sucimu, yang saya sembah, itu memberitahu. Dia kaget. Nah, saya janji nanti malam, karena tadi jam 8, dia baru selesai kerja. Nah, saya bilang, jam 8 saya masih ada mengajar Iksan. Saya janji akan telepon setelah ini. Maka itu kalau saudara hari ini melakukan panggilan Tuhan. Jangan pengen jadi pendeta, jangan. Saya punya prinsip, maaf ya. Kalau saudara kuliah saudara kuliah teologi, saudara punya ijazah S1, S2, S3, teologi, maaf, itu enggak berlaku di dunia sekuler. Saudara ngelamar ke BNI, bingung orangnya. Saudara ngelamar ke PLN dengan ijazah teologimu, ditertawakan. Maaf,
Maka itu yang punya S1 teologi dan sejenisnya, cobalah cari tambahan yang lain kalau sempat. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Maka itu saya katakan, panggilan itu tidak berguna di dalam gereja. Karena di situ sudah ada garam, ada terang, ada kasih, ada air hidup. Yang di luar gereja yang masih perlu. Itu panggilan Tuhan. Ayo kita kerjakan supaya mulai hari ini dunia mengenal kasih, menikmati air hidup, menikmati garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.